apalagi kalau stuntingnya soal udara itu. Jadi kemampuan prosesor kita itu kan disuplai oleh energi yang disebut oksigen itu. Jadi bayangkan kita udah stunting, nutrisinya kurang, udaranya kotor, lalu bonusnya apa nanti di dalam perkelahian intelektual dunia atau pertandingan intelektual dunia. Dan kita temukan memang ada komunikasi yang tidak lancar soal mengkomunikasikan polusi udara kepada masyarakat. Melalui ISPU tadi misalnya. ISPU ketika kita kampanye 2017 itu tidak menghitung polutan PM2,5. Polutan PM2,5 adalah polutan yang debu kecil berukuran 1/30 dari sehelai rambut manusia. Yang itu yang sangat berbahaya ketika masuk ke dalam tubuh, dia tidak akan bisa hilang dan akan stay forever di dalam tubuh. Kita yang udah berinvestasi ke dalam ekosistem usia dini ini, ternyata kita masih harus kalah dengan udara yang seadanya gitu. Bahkan bukan cuma seadanya lagi, ini udah racun gitu yang kita hirup di udara. Untuk tahun 2021 aja itu kualitas udara tahunan di Jakarta itu angkanya 39 mikrogram per meter kubik. Artinya itu lebih buruk 7 kali lipat daripada batas aman menurut WHO. Apakah yang menyebabkan polusi udara? Tentunya adalah aktivitas manusia yang demi memboosting kegiatan ekonomi dalam aktivitasnya menghasilkan polusi udara. Apakah Jakarta yang selalu disalahkan? Kita lihat nanti dalam bahasannya, di mana Jakarta tidak sendiri untuk menjadi sumber pencemarnya. Masyarakat menggugat bahwa pemerintah tidak melakukan tugasnya untuk melindungi masyarakat dari paparan polusi udara. Pertanyaannya adalah, apakah dalam demokrasi yang sehat, kita akan menghirup udara yang sehat? Untuk lebih jelasnya, kita bisa simak dan saksikan podcast berikut ini. Oke, teman-teman netizen dan terutama para peneliti, akademisi yang terus mengikuti channel BWM ini. Dan kita ingin bahas hari ini soal yang merisaukan kita. Dalam seminggu ini beberapa kali saya turun dari pesawat. Sebelum turun itu saya lihat Jakarta itu mendung yang nggak bisa diterangkan tuh. Ajaib, ada semacam lapisan awan atau entah apa itu, yang kemudian baru bisa dikonfirmasi bahwa itu adalah polusi, itu polutan itu. Nah, saya sebetulnya ingin masuk Jakarta untuk menikmati kota yang kata Pak Gubernur membahagiakan. Apa dulu slogannya tuh? Bahagia kotanya, bahagia rakyat. Maju kotanya, bahagia rakyat. Ternyata enggak terjadi itu tuh. Paling enggak itu kritik pertama saya pada gubernur yang adalah sahabat baik saya. Dan karena itu kita mau bahas hari ini sesuatu yang membuat kita percaya bahwa gubernur DKI bisa melakukan sesuatu melebihi apa yang dilakukan oleh negara tuh. Karena ini adalah ibu kota dan harus jadi contoh kota-kota yang lain, yaitu soal pencemaran udara. Nah, kita ada jalan masuk sebetulnya karena gugatan rakyat terhadap hak untuk menikmati udara bersih berhasil. Dan itu yang memungkinkan kita percaya bahwa pengadilan kita sebetulnya tanpa perlu bertele-tele memeriksa bukti-bukti yang secara akademis memang rumit dibuktikan. Soal pencemaran ini bagian yang rumit untuk dibuktikan karena sebab akibatnya kompleks itu. Tetapi yang penting ada kepastian bahwa hak rakyat untuk menuntut paru-parunya tidak disusupi oleh bahan-bahan berbahaya itu diloloskan oleh pengadilan. Jadi itu intinya tuh, bahwa ada harapan untuk memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya Jakarta, melalui pengadilan yang betul-betul didasarkan pada kepentingan keadilan. Nah, itu intinya kenapa kita mau bicara hari ini, dan ada teman-teman saya para researcher dan sekaligus mereka yang merasa bahwa hidupnya bakal berantakan kalau kita nggak persoalkan kualitas udara sejak sekarang. Kalau saya kekurangan makanan mungkin saya masih bisa tahan perut saya kosong, tapi kalau udaranya buruk, begitu saya tahan napas saya mati tuh. Jadi itu konsekuensi dari kenapa kita nuntut udara bersih itu. Ada Bondan dari Greenpeace,
dan dia sudah terkenal sebagai orang yang sangat radikal mempersoalkan udara. Ada Amalia, researcher yang juga punya keprihatinan karena dia punya persoalan khusus, yaitu melindungi hak anaknya untuk bersekolah dan pergi sekolah dan pulang sekolah dalam keadaan udara bersih itu. Lalu ada Dila, juga researcher dan datanya pasti berlebih untuk kita perlihatkan bahwa soal lingkungan ini bukan sekedar soal trade-off antara industri dan sebut saja demokrasi, tapi di dalamnya ada sesuatu yang perennial, artinya abadi gitu. Setiap kali kita bicara lingkungan, kita bicara tentang harga diri sebetulnya tuh, yaitu kemampuan kita untuk mendekatkan diri kita dengan lingkungan itu dihalangi oleh korporasi, dihalangi oleh birokrasi, dihalangi oleh sistem hukum. Jadi kita mau kembali pada kesejatian kita, yaitu berdamai dengan lingkungan, tapi perdamaian itu justru tidak ada yang memfasilitasi. Jadi kita fasilitasi diri kita sendiri untuk berdamai dengan lingkungan dengan mengaktifkan protes, mengaktifkan percakapan radikal, supaya kita betul-betul tahu bahwa kita dan lingkungan itu satu nafas. Jadi kira-kira itu supaya ada nafas baru, kita mulai percakapan dengan minta Bondan untuk mulai apa sebetulnya yang bisa kita banggakan dari hasil duel argumen antara rakyat dan negara, pemerintah, korporasi, sehingga rakyat Jakarta dimenangkan dalam soal gugatan udara bersih. Bondan? Itu satu poin yang sangat berharga ya, bahwa masyarakat bisa menggugat. Jadi punya hak sebenarnya masyarakat bisa menggugat. Atas dasar apa? Tentunya gugatan itu kan berangkat dari banyak riset di dalamnya. Bahwa udara sudah melebihi baku mutu misalnya, kemudian negara sudah punya banyak kebijakan tapi yang dalam tanda kutip sudah out of date, ketinggalan zaman. Jadi ketika gugatan itu dilayangkan, ingat sekali kita peraturan mengenai udara, yaitu baku mutu udara ambien, itu masih mengacu pada peraturan tahun 99. Ya, jadi itu sudah harusnya tiap 5 tahun direvisi, tapi tidak direvisi. Kemudian ada lagi aturan mengenai ISPU, Indeks Standar Pencemar Udara, ini yang mungkin sekarang diperdebatkan soal karena yang bikin standar itu siapa? ISPU ini? Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau di dunianya US EPA biasanya pakai Air Quality Index, Air Quality Index US. Tinggal dipakai aja metodologi. Bisa, karena tinggal diadopsi. Dan itu selalu diperdebatkan banget. Jadi seolah kemarin ketika viral Jakarta nomor 1 seluruh dunia, itu KLHK selalu bilang, itu kan metodenya beda, itu ke indeksnya beda. Karena kita punya namanya ISPU, Indeks Standar Pencemar Udara. Sementara yang dipakai itu angka 100, itu adalah level AQI. Yang AQI itu sebenarnya secara global sudah dipakai, Air Quality Index. Tapi kita dalam tanda kutip, ini metodenya beda. Karena Greenpeace kampanye sejak 2017 lah ya soal polusi ini. Dan kita temukan memang ada komunikasi yang tidak lancar soal mengkomunikasikan polusi udara kepada masyarakat. Melalui ISPU tadi misalnya. ISPU ketika kita kampanye 2017 itu tidak menghitung polutan PM2,5. Polutan PM2,5 adalah polutan yang debu kecil berukuran 1/30 dari sehelai rambut manusia. Yang itu yang sangat berbahaya ketika masuk ke dalam tubuh, dia tidak akan bisa hilang dan akan stay forever di dalam tubuh kita. Dan 2017 kita temukan tuh belum dibikin aturannya. Akhirnya di 2020 setelah kita gugat 2019 baru di peraturannya dimasukkan bahwa ISPU menghitung PM2,5. Dan itu bukti bahwa masyarakat bisa menang, bisa menggugat, dan terbukti benar akhirnya tadi Bang Rocky bilang bahwa pengadilan nih mengabulkan bahwa pemerintah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Yang tidak terbuktinya adalah melakukan pelanggaran HAM. Karena kita bilang ini menangnya masih 50-50 sini. Karena gugatan itu sejatinya menggugat pemerintah terbukti melakukan pelanggaran dan melakukan pelanggaran HAM. Tapi pelanggaran HAM-nya tidak diaminkan oleh pengadilan. Kan sebetulnya yaitu hak masyarakat atas udara bersih itu adalah hak asasi. Hak untuk hidup berarti hak untuk bernapas. Ya. Hak untuk menghirup udara. Oke, itu bagian win-win aja ya, supaya nggak terlalu terlihat bahwa pemerintah itu bermasalah. Terus apa lagi yang relevan kita? Ya, kembali ke perdebatan tadi, ketika ngeyelnya pemerintah itu soal ini metode siapa. Ini kita akan coba bahas dari ISPU, Indeks Standar Pencemar Udara yang diakui pemerintah ya, yang saat ini masih dipegang erat bahwa mengumumkan polusi udara itu selalu ISPU. Sementara di global sudah pakai mengakomodir AQI tadi, Air Quality Index, dan itu berbedanya lumayan jauh Bang. Jadi ISPU itu levelnya dari mulai baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya.
Nah, AQI levelnya adalah baik, moderate atau sedang, kemudian ada level tidak sehat untuk kelompok sensitif. Kemudian tidak sehat, sangat tidak sehat, baru berbahaya. Artinya ada level untuk kelompok tidak sensitif itu diakomodir. Jadi angka levelnya itu bukan hanya pada seluruh masyarakat, tapi kelompok sensitif. Siapa ini? Anak-anak, ibu hamil, balita gitu ya, bayi, manula, termasuk juga penyintas COVID sebenarnya yang kelompok sensitif ini. Artinya itu mestinya kalau lagi situasi COVID kan mestinya threshold-nya yang dinaikin kan. Nah, bicara threshold ternyata kita juga masih jauh tertinggal. Jadi kalau bicara threshold itu namanya Air Quality Guideline kalau di WHO ya. Air Quality Guideline WHO itu baru saja memperbaiki peraturannya di 2021 ini. Yang tadi untuk PM2,5 tadinya 25 rata-rata 24 jam menjadi 15. Rata-rata harian ya, 15 mikrogram per meter kubik. Nah, Indonesia yang tadinya tahun 99 tadi saya bilang 65 mikrogram per meter kubik, jauh ya, 65. Dan diperbaharui ini akhirnya 2021 lewat PP 22 2021. Ini lewat Omnibus Law sebenarnya. Turunannya adalah baku mutu udara ambien ini menjadi berapa? 55. Jadi walaupun sudah diperbaiki, BMUA kita itu masih jauh dari level air quality guideline-nya WHO. Peraturan pun masih seolah-olah ya permisif, karena bisa jadi jangan-jangan dianggapnya Indonesia masih punya apa ya, level lebih tahan kan daripada setengah. Harusnya kan bicara kayak gitu nggak karena kita punya paru-paru, kita punya jantung yang sama sebenarnya dengan masyarakat kemana. Bahkan di pengadilan pun waktu itu disebutkan ini ya seperti pernah dikatakan bahwa di dalam pengadilan itu memang banyak riset-riset dari luar yang kita kajikan sebagai barang bukti. Dan ingat saya waktu itu responnya Menkes adalah kuasa hukumnya itu adalah riset dari luar negeri, bukan riset dari kita. Gitu. Jadi kalau kita mengutip dari Profesor Budi dari FKM, dia bilang harusnya nggak nunggu riset kita, kutip aja riset dari luar negeri itu sebagai acuan untuk pengambilan kebijakan. Jadi seolah-olah gitu, Bang. Ya, riset luar negeri ditolak, hutang luar negeri diterima. Pada hutang luar negeri justru dipakai lebih banyak untuk ekstraktif industri, termasuk infrastruktur yang menyebabkan partikel yang pasti gitu. Sumbernya itu banyak. Oke, kita sampai di situ dulu. Coba kita lihat data yang lebih memungkinkan kita menagih lebih langsung bahwa yang sudah diputuskan oleh pengadilan itu sekarang dia lebih berbahaya lagi itu. Jadi bayangkan kalau kita duel hari ini itu beban pemerintah atau rasa malu pemerintah lebih besar sebetulnya. Tapi sering pemerintah bilang bahwa ya itu kan perubahan data itu tergantung pada cara ukur atau mungkin arah angin yang dari Tangerang lagi menuju Jakarta, sehingga pada waktu diukur sengaja ditunggu oleh LSM nih arah anginnya dari Tangerang dan Bekasi masuk Jakarta baru diukur tuh. Nah, ini yang mau kita persoalkan karena keputusan pengadilan itu sebetulnya dimaksudkan untuk memberi pertama kali ada teguran etis itu. Kalau teguran teknis ya kita bisa berdebat tadi soal data, tapi teguran etis bahwa rakyat dengan sendirinya merasakan akibatnya gitu. Karena dia langsung dapat akibatnya, nggak perlu lagi cari-cari kesalahan siapa tuh kan. Itu prinsip strict liability yang dari 100 tahun lalu dipakai bahwa dalam soal lingkungan begitu ada semacam keresahan batuk sedikit, nggak usah dicari apa penyebab batuknya tuh, kita tuduh aja langsung bahwa itu artinya udara kotor itu. Dan udara kotor itu artinya praktek industri. Industri itu hanya bisa memproduksi partikel racun itu karena diizinkan negara tuh. Kan logikanya begitu tuh. Tapi kita lihat data dari Amalia atau dari Amalia dulu ya. Oke, jadi sebenarnya tadi saya masyarakat biasa kan, Bang. Saya masyarakat biasa di 2019 juga sebelum COVID itu sering banget terpapar sama kok media nyebutin Jakarta itu udah parah banget sampai kita pakai masker sebelum pandemi. Tapi giliran udah ada pandemi itu juga ternyata malah makin parah gitu kan. Kan sama-sama menyerang pernafasan gitu. Di 2020 awal. Waktu itu 78.000 orang yang kemudian menandatangani dan mensupport itu, tapi ketika kita mau banding ke ke Pemprov DKI pada saat itu, DLH DKI, itu dianggapnya pelaporannya harus kasuistik gitu. Jadi disitulah kemudian timbul kita harus mengedukasi diri deh, karena kita belajar juga dari Amerika, itu dimulainya juga dari Tiger Mom gitu, dari Tiger Mom yang memperjuangkan keistimewaan anaknya itu bisa bermain di luar. Bahasa Indonesia apa ya? Mak galak. Soalnya gini loh, karena kan kita sekarang melihat kita sangat
ini ya selektif sama ekosistem anak gitu kan. Terus juga sekolah aja, ya sekolah aja kita pilih yang baik. Apa yang dia masukkan ke dalam makanan yang dia konsumsi juga kita belajar gitu loh. Saya ngeliat generasi saya mulai ke arah sana. Tapi kok kita yang udah berinvestasi ke dalam ekosistem usia dini ini, ternyata kita masih harus kalah dengan udara yang seadanya gitu. Bahkan bukan cuma seadanya lagi, ini udah racun gitu yang kita hirup di udara. Kalau kita air putih aja nih, misalnya kita kasih pasir, ada gitu orang yang mau minum. Tapi ini kan kita nggak punya pilihan untuk nggak menghirup itu gitu. Nah, jadi di situ kalau yang saya lihat komunitas bicara udara ini, saya kebetulan menginisiasi komunitas itu. Bicara udara. Bicara udara. Iya, kenapa bicara udara? Karena kita bermula dari keresahan kita, kok topik polusi udara itu kok susah banget ya untuk dimengerti gitu. Kita ini kan kapasitas kita untuk mengerti topik ini tuh kan nggak seperti akademisi lah ya. Yang punya waktu memang fokusnya di situ kan sudah ada yang 30 tahun, 20 tahun. Tadinya waktu mau concern ke topik itu banyak banget nih sumber-sumber dari luar negeri, studi-studi dari luar negeri, nah itu susah banget. Akhirnya yang kita coba lakukan adalah mencoba untuk tanya expert-expert secara live kayak gini, untuk tahu lebih dalam soal polusi udara itu. Makin ke sini kita tahu kalau kita tuh udah nggak bisa untuk berpangku tangan aja. Bahkan Prof. Budi, salah satu yang kita coba untuk interview, itu bilang dari FKM UI, guru besar FKM UI, itu menyampaikan di 2030 kalau kita nggak melakukan aksi yang revolusioner, itu tingkat polusi udaranya itu bisa 50% dari hari ini. Studi itu dilakukan di 2014 dia publish. Artinya anak saya nih yang sekarang udah baru 4 tahun, di 2030 itu mungkin dia baru masuk lulus SD atau mungkin SMP, itu kemungkinan dia akan menggunakan masker yang tebel gitu loh, atau mungkin justru nanti akan harus membayar udara bersih kayak kita sekarang bayar minum gitu kan. Jadi itu yang saya perjuangkan, itu yang saya ketika saya di bicara udara mulai tanya, karena tadi kita udah sadar kita kapasitasnya nggak terlalu mumpuni untuk ini, kita tanya dong sama expert yang udah punya ilmu ini gitu. Dan yang kita temukan juga rata-rata best practice dari beberapa negara seperti China, seperti Amerika, seperti India mungkin, mereka tuh nggak bisa sekedar menunggu dari pemerintahnya, pasti dimulai dari masyarakat yang meminta gitu. Nah, untuk mendorong masyarakat yang meminta itu, yang kami lakukan adalah mendorong supaya informasi soal ini itu mudah dimengerti gitu, mudah dimengerti dan mudah dipahami. Dan juga mungkin dengan bantuan Bang Rocky juga dengan YouTube channelnya, nanti makin banyak orang yang mau melakukan studi di sini. Susah nih mengutip dari luar gitu kan, tapi kita punya nih data dan juga interpretasi yang dari kita sendiri gitu. Ya itu memang diminta atau nggak diminta, setiap orang harus mempromosikan ini. Karena ini bahaya terhadap hak generasi itu. Hak atas kecerdasan anak, kira-kira itu. Dan itu comply seharusnya dengan teori dari Pak Jokowi untuk menghasilkan generasi yang dia sebut sebagai tukar tambah generasi, istilahnya itu, bonus demografi itu. Nah kalau kita mau bayangkan 2030 adalah awal kita bonus atau surplus demografi, itu artinya surplus kecerdasan kan. Yang bonus demografi kan artinya kemampuan kita untuk menggantikan posisi-posisi gerontologi ini di negara lain tuh. Jadi sebetulnya kita harus nabung dari sekarang kecerdasan itu tuh. Nah kalau kita lihat sekarang penduduk kita itu stuntingnya masih 9 juta, bahkan udah 2 jilid 10 juta. Stunting artinya kekurangan nutrisi yang mengakibatkan daya serap otak terhadap ilmu pengetahuan berkurang tuh. Apalagi kalau stuntingnya soal udara itu. Jadi kemampuan prosesor kita itu kan disuplai oleh energi yang disebut oksigen itu. Jadi bayangkan kita udah stunting, nutrisinya kurang, udaranya kotor. Lalu bonusnya apa nanti dalam perkelahian intelektual dunia atau pertandingan intelektual dunia. Jadi kalau kita bikin ekstrapolasi, kira-kira mampu nggak kita bertanding secara intelektual dengan negara tetangga misalnya itu? Itu udah pasti nggak bisa tuh.
tanpa perlu riset yang panjang lebar dengan proyeksi multivariabel analisisnya. Fakta bahwa seorang ibu dengan kepekaan batinnya dia mengetahui bahwa anaknya tidak enak keluar rumah itu udah bukti pertama bahwa akibatnya udah terjadi. Jadi kita nggak perlu tunggu konsekuensinya di 2045 itu akibat hari udah terjadi. Nah karena itu mitigasi mestinya dilakukan dari awal kan. Jadi itu poin. Jadi pasti kita mendukung gerakan bicara udara itu. Yang paling bahaya kalau kita bicara cuma sampai di udara. Kan itu soalnya itu. Jadi mesti ada tekanan publik lebih kuat dan solidaritas itu yang hanya dengan solidaritas itu kita bisa memaksa pemerintah untuk kalau pemerintah bilang pakai masker aja supaya udara bersih, enggak, kita bilang pemerintah pakai otak supaya kebijakan itu masuk akal gitu. Benar. Menurut saya sih ini menggelitik banget. Jadi udara kotor itu bisa masuk loh ke dalam rumah. Karena konstruksi rumah di Indonesia itu kan nggak kayak di luar negeri, Bang. Yang ada musimnya banyak kan. Kalau di luar negeri mungkin ada musim salju gitu kan, yang kemudian rumahnya dibuat sedemikian rupa untuk mendorong menjaga supaya nggak ada udara dingin masuk. Di kita tuh kan kalau di luar kotor, di dalam kotor. dan itu yang rumah kita dulu konstruksi Jakarta itu dibuat oleh pemerintah Belanda yang memang kolonial waktu itu, tapi efeknya sebetulnya mesti kita ikuti. Antar rumah itu ada gang gitu. Bahkan di benteng itu antar rumah mesti ada 2 meter. Yang biasa disebut itu tempat untuk pemadam kebakaran masuk kalau ada kebakaran dari belakang. Sekaligus buat sirkulasi udara. Tapi kemudian karena eksploitasi kapitalistik, setiap orang tempelin itu. Seolah-olah kurang ruangnya itu. Maka nggak ada lagi jarak itu. Konsekuensinya apa? Sirkulasi berhenti itu. Karena sirkulasi berhenti, heatnya naik, panas bertambah, maka rumah itu terpaksa pakai AC. Karena rumahnya pakai AC, dia produksi kalor keluar. Tetangganya jadi panas, tetangganya lagi pakai AC. Maka begitulah akumulasi dari kalor itu tuh. Nah, di samping itu tentu udara buruk itu ditularkan dari rumah ke rumah. Itu di rumah mewah Menteng Kebayoran aja. Apalagi di tempat-tempat yang slum area itu, yang memang nggak ada batas lagi itu. Jadi betul kita mau koreksi sekaligus. Hak atas udara bebas itu langsung hak atas pemukiman yang sehat. Kan itu konsekuensinya. Saya ke Adila yang riset dan berupaya untuk membungkus problem ini dalam bentuk perlunya radical break terhadap keadaan ini. Adila, silakan. Sebagai planolog dari Institut Teknologi Bandung. Iya, Pak. Jadi sebetulnya mungkin aku agak mengulang dari Mas Bondan ya. Jadi memang kita tahu bahwa kualitas udara di Jakarta itu memang benar-benar tidak sehat ya Mbak ya. Kita udah tahu itu. Dan untuk tahun 2021 aja itu kualitas udara tahunan di Jakarta itu angkanya 39 mikrogram per meter kubik. Artinya itu lebih buruk 7 kali lipat daripada batas aman menurut WHO. WHO kan batas amannya untuk tahunan kualitas udara itu 5 mikrogram per tahun. Nah, jadi kebayang ya betapa buruknya 7 kali kita dipaksa untuk bernafas dengan udara yang 7 kali lebih buruk dari batas aman, tubuh kita bisa mengambil itu. Nah, sekarang kita bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang membuat udara Jakarta ini sebegitu buruknya gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara sumber polusi udara itu ada sumber polusi yang bergerak, itu adalah kendaraan. Kita tahu ya transportasi Jakarta, macetnya itu gimana. Itu yang pertama, dan ada sumber polusi yang tidak bergerak. Itu ada dari kita bakar sampah, masyarakat kita suka bakar sampah atau yang memasak pakai kayu. Lalu juga ada dari pertanian, ada yang suka bakar sekam gitu kan di daerah sekeliling Jakarta kan ada beberapa sawah gitu ya. Yang kedua, terus juga ada industri. Kita tahu di Jakarta itu Cakung, Pulau Gadung banyak industri, banyak yang pakai boiler gitu ya. Apalagi yang industri di sekeliling Jakarta seperti di Bogor, Bekasi itu beberapa industri memiliki pembangkit listriknya sendiri gitu. Dan yang terakhir yaitu tadi pembangkit listrik sendiri, energy supply. Nah, yang utama itu adalah pembangkit listrik tenaga uap batubara. Yang kita suka lupakan itu adalah ternyata ketika kita ngomongin polusi, itu sebetulnya polusinya nggak sesuai dengan batas administrasi. Jadi kayak sumber polusi di Jakarta itu akan mempolusi Jakarta aja itu nggak, karena polusi itu transboundary, lintas batas. Jadi sumber-sumber polusi yang terdapat di Banten,
di Jawa Barat, di Bekasi atau Bogor, Depok itu masuk ke Jakarta karena dia bisa lintas transboundary tadi, lintas batas. Nah, yang kita lupa bahwa Jakarta itu memang tidak punya PLTU kalau misalkan kita lihat saat ini ya. Tetapi Provinsi Jakarta sendiri itu dikelilingi oleh banyak sekali PLTU. Nah, itu yang sering kita lupa. Kita nggak melakukan inventarisasi sumber polusi dari daerah di luar Jakarta. Jadi saat ini Jakarta itu dikelilingi oleh 22 unit PLTU batubara. Dan emisinya itu mencapai 50 juta ton CO2 ekuivalen setahun. Atau kalau kita konversikan sama dengan 25 juta mobil per tahun emisinya. Nah, dan kita masih terus akan menambah, pemerintah masih akan terus menambah jumlah PLTU tersebut di radius 100 km dari Jakarta itu kita akan menambah 2.300 megawatt dengan potensi emisi sebesar 13,8 juta ton atau setara dengan emisi 6,5 juta mobil. Sebagai gambaran, jumlah mobil penumpang di Jakarta itu 3,3 juta. Jadi bayangkan sebanyak itu emisi yang bisa sampai ke Jakarta karena salah satunya emisi tadi yang sudah Mas Bondan kasih tahu yaitu PM2.5 atau particulate matter 2,5 mikromili itu ya, mikrometer. Itu menurut WHO jarak travel dari particulate matter tersebut itu lebih dari 100 km. Nah, jadi PLTU yang ada di Cilegon, di PLTU Suralaya, itu jaraknya dari Monas kita pernah tarik, itu 100 km, 90, berapa kilometer. Dan menurut permodelan kita itu sampai emisinya particulate matter-nya itu ke daerah Jakarta. Apalagi kalau misalkan kita bicara soal ketika anginnya berhembus ke Jakarta itu benar-benar parah, itu polusi atau sumber polutan dari PLTU Suralaya itu benar-benar sampai ke daerah utara Jakarta dan barat Jakarta dan juga Tangerang. Gitu. Jadi emang benar-benar travelnya sejauh itu. Dan salah satu riset dari ITB pun mereka pernah melakukan sampel dari debu-debu yang ada di 3 lokasi Jakarta. Salah satunya itu di lokasi Lubang Buaya. Mereka menemukan 14% dari debu yang dikumpulkan dalam jangka waktu 24 jam, 14%-nya adalah debu dari pembakaran batu bara. Nah, jadi itu sih yang kita pikirkan, berarti nyampe ini debu ke Jakarta gitu ya, walaupun kita nggak punya PLTU di Jakarta, tapi nyampe dan kita menghirup itu. Dan kenapa bisa nyampe? Kenapa ya kita pikir, kenapa ya bisa segede itu emisinya dari PLTU ini? Karena ternyata baku mutu emisi atau standar emisi yang pemerintah tetapkan untuk PLTU di Indonesia itu sangat lemah. Jadi ketika kita bandingkan standar emisi ini dengan standar emisi PLTU di Korea Selatan, di China, di Jepang, itu kita belasan kali lebih lemah. Kenapa kita bandingin sama 3 negara ini? Karena kita mengimpor teknologi PLTU dari 3 negara ini, dari Jepang, China, dan Korea Selatan. Jadi contohnya, untuk parameter PM2.5, itu aturan emisi untuk PLTU di Indonesia itu lebih lemah 20 kali lipat dibandingkan Korea Selatan. Begitu pula dibandingkan dengan China dan Jepang itu kita 10 kali lebih lemah. Begitu juga dengan polutan misalkan nitrogen oksida atau sulfur dioksida, itu kita belasan kali lebih lemah. Jadi misalnya kita logikanya gini, loh kok kita mengimpor teknologi PLTU dari negara-negara ini, mereka kok bisa ya menekan emisinya sampai seketat itu, kok di Indonesia nggak bisa gitu. Kenapa ya? Ya karena kita tidak mengharuskan itu, pemerintah kita tidak mengharuskan untuk memasang itu karena memang standar emisi kita dibuat memang benar-benar masih lemah. Walaupun ya itu baru kita revisi ya tahun 2019 kemarin, tapi juga revisinya tetap lebih lemah karena kemarin kita melakukan hitung-hitungan ya Mas Bondan dengan iCell, ternyata 75% PLTU existing nggak harus melakukan retrofit atau nggak harus melakukan penggantian teknologi untuk menekan emisi tersebut karena udah comply semuanya, saking longgarnya peraturan emisi tersebut. Jadi ya walaupun direvisi tetap nggak akan bisa membawa perubahan yang signifikan terhadap kualitas udara di sekitarnya. Gitu sih Pak, kalau dari kita sendiri. Kita bisa rumuskan ini sebut aja policy induced pollution itu. Jadi polusi yang diinjus oleh policy gitu kan, oleh kebijakan itu kan. Jadi kita misalnya bisa periksa kan harusnya mesin itu di sekitar kita itu kan dia harusnya memang di set up supaya emisinya itu rendah kalau pakai defaultnya Korea Selatan gitu kan. Harusnya bisa itu kan gitu. Jadi pasti itu dioprek-oprek tuh, dilonggarin dikit tuh supaya produksi lebih banyak. Dari segi itu kita tahu bagaimana akal-akalan kebijakan itu dimaksudkan untuk kan prinsipnya yang penting ada growth itu.
ada pertumbuhan segala macam itu, konsumsinya naik, tapi nggak diukur efeknya jangka panjang. Jadi itu yang kita sebut tadi sebagai kebijakan yang mendorong atau polusi yang diinjus oleh policy gitu. Nah itu coba kita lihat misalnya nih, saya baca tadi Anda sebutkan tadi, ya mungkin di Jakarta itu memang sumpek. Karena itu setiap weekend orang Jakarta keluar dari Jakarta tuh. Dia datang ke sini, ke tempat ini, Sentul itu. Dengan alasan cari udara bersih. Oke. Bagus saja, saya bilang nggak ada soal. Karena saya tanya, ngapain ke Jakarta tuh? Mau goes? Oh bagus itu. Tapi ternyata dia goes bawa mobil. Jadi sepedanya dibikin mobil. Maka dari Jakarta dia udah buang emisi sepanjang Jagorawi, terus dia masuk lagi ke Sentul, dia buang lagi emisi. Jadi Jakarta nggak bisa bilang kalau satu waktu dibilang udara kita udah bersih. Iya, tapi Anda buang udara kotor Anda mulai knalpot nomor plat B itu semua ke Sentul kan. Jadi tetap itu penting untuk tahu bahwa soal polusi ini dia borderless itu. Dan dulu juga di awal-awal revolusi industri bagian Eropa itu udah protes karena pipa-pipa pembangkit tenaga di Inggris itu anginnya masuknya ke dataran Eropa itu kan. Nah itu dari awal bilang iya, tapi Eropa itu bersih-bersih aja, tapi Inggris manfaatkan apa namanya? Iya, racunnya itu memanfaatkan angin dari laut utara untuk dikirim ke Jerman, Prancis kan. Jadi itu betul konsepnya. Kita nggak bisa bilang kalau Jakarta udah apa namanya, angka toleransinya terpenuhi, tidak berarti kita udah hidup damai. Itu kita mesti curiga, itu artinya dia pindah ke tempat lain, angka itu kan. Misalnya pembangkitnya udah, Gubernur DKI bilang, nah itu soal pembangkit diesel kita udah tutup, kita udah pindahkan ke Jawa Barat. Ya Jawa Barat yang jadi kita nggak mungkin bahagia kalau tetangga kita keracunan. Kan begitu prinsipnya. Ini yang mesti kita kampanyekan tadi betul, Lia Amalia, bahwa kampanye ini mesti sekaligus memberitahu tuh bahwa problem lingkungan ini itu problem bersama itu. Dan kejahatan lingkungan ini adalah kejahatan satu pihak. Yaitu mereka yang membuat policy itu poin dasarnya. Nanti kita balik lagi ke situ ya. Bonan, coba komentari dulu. Ini juga sempat viral kemarin Bang. Jadi ketika Jakarta dibilang juara 1 seluruh dunia, kota terburuk PM2,5 gitu kan. Ya lagi-lagi respon pemerintah selalu deny, selalu bilang ini metodenya apa segala macam. Jadi sebenarnya satu poin paling penting bukan saatnya mendebatkan soal data dari mana dan metodologinya apa. Karena kalau kita pakai analogi pemerintah, oke ini bukan, karena aku ingat banget sudah satu media dibilang Menteri Lingkungan Hidup waktu itu bilang itu kan data swasta, bilang kayak gitu. Itu data swasta. Oke, sekarang pakai data negeri kita Bang. Sekarang pakai data negeri, kita pakai ISPU yang diakui oleh pemerintah. Jadi kalau sekarang kita lihat hari ini saja, itu data ISPU yang ada di Banten, ada di Serang, itu angkanya tidak sehat. Tidak sehat dalam waktu 24 jam. Artinya apa? Karena sendiri, alatnya mereka sendiri, parameter mereka sendiri, angkanya tidak sehat. Ketika angkanya tidak sehat, pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan? Ada nggak nih, kayak alarm gitu ya, wah tidak sehat nih, gitu. Apa woro-woronya, gitu. Apa ada SMS blast, atau apa gitu. Karena kan ketika mereka membuat indeks, membuat level, membuat ISPU, itu artinya kan ada dampaknya tuh. Ketika tidak sehat, akan ada dampak kesehatannya apa sih kepada masyarakat? Harusnya kan diberi peringatan kepada masyarakat ketika tidak sehat, apa yang harus dilakukan? Demi melindungi si masyarakatnya, gitu. Sehingga dia tidak terpapar polusi udara lebih panjang lagi. Kemudian, kalau kita pakai analogi lagi, data pemerintahnya gitu ya, data negeri. Sering dibilang, enggak kok kita banyak harinya hari dalam 1 tahun itu, mayoritasnya sedang. Nah, ketika sedang pun ternyata, kalau kita lihat websitenya, ispu.menlhk.co.id, itu mengatakan dalam sedang pun ada peringatan untuk kelompok sensitif. Apa yang harus dilakukan ketika sedang? Kelompok sensitif harus mengurangi aktivitas berat dan lama di luar ruangan. Artinya ketika sedang pun bukan berarti aman gitu. Kalau baik, nah itu kita tidak berdebatkan. Ketika sedang pun artinya itu ada harusnya peringatan. Kelompok sensitif ini sekarang nambah ketika COVID ini, penyintas COVID menjadi salah satu yang sensitif kan. Dan kalau kembali ke gugatan tadi, gugatan warga negara yang dimenangkan, itu hakim memerintahkan presiden untuk membuat baku mutu udara ambien yang bisa melindungi kelompok sensitif. Itu maksudnya bagian yang paling rentan itu yang harusnya berhak lebih banyak kan. Coba kita bandingkan dengan, jadi kemampuan kita untuk memahami apa yang disebut konsep lingkungan ini. Tadi saya baca di koran ini barusan tadi ini, Pak Kapolda
rada kesel karena usulan dia untuk menjadikan atau meminta izin agar supaya balapan liar di Jakarta itu dipindahkan ke sirkuit Formula E itu ditolak oleh CEO-nya tuh. Lalu Pak Kapolda bilang itu agak berpikirnya terlalu sempit gitu kan. Jadi sebetulnya Kapolda benar, dia kesel dengan kebut-kebutan. Lalu dia dapat ide, ya kan nggak setiap hari dipakai formula itu kan. Jadi pindahin aja ke situ tuh. Nah kita sebetulnya kalau kita lihat dari segi environmental ethics, sebetulnya kita hanya pindahkan polusi Jakarta itu ke sirkuit itu kan. Dan memang nggak mungkin karena sirkuit itu didesain supaya aspalnya mungkin dibikin bagus supaya nggak tergores oleh atau bereaksi secara kimia dengan knalpot motor. Itu kan mestinya dihitung tuh supaya nggak ada dispute di antara itu. Tapi itu prinsipnya sekali kita mengatakan lingkungan ini buruk juga, kalau kebut-kebutan bukan sekedar polusi karbon dioksida tapi juga polusi suara kan, itu juga bikin kita nggak bahagia. Jadi banyak betul kebijakan yang seolah-olah bisa diselesaikan dengan memindahkan masalah itu. Itu intinya. Nah, Greenpeace selalu ambil radical break. Jadi perspektif Greenpeace selalu ingin agar supaya ada wake up call yang betul-betul bunyi gitu. Tapi selalu pemerintah anggap ini bahaya nih. Kalau Greenpeace sudah ngomong itu artinya banyak maunya itu. Padahal sebetulnya maunya adalah supaya kita hidup aman tentram kan. Bagaimana nih reaksi Greenpeace sendiri bagaimana kalau menghadapi soal-soal semacam itu? Respon pertama Menteri Lingkungan Hidup waktu itu bilang, Greenpeace ngapain sih nakut-nakutin aja gitu. Karena kita kaitkan betul data PM2,5 itu dengan potensi kematian akibat penyakit kronis tertentu seperti jantung segala macam. Karena ini betul PM2,5 ini saking dia kecilnya dia bisa masuk dalam organ. Bahkan riset di luar itu ditemukan PM2,5 itu ditemukan di plasenta ibu melahirkan. Jadi saking dia masuk ke dalam, bahkan erat kaitannya dengan kognitif anak. Jadi ketika ada riset di Cina itu anak yang ke sekolah dengan jalur kena polusi dengan yang tidak kena polusi, anak yang kena polusi itu punya kognitif lebih rendah. Makanya kaitan dengan bonus demografi tadi Bang. Jadi kalau anak sejak dini sudah terpapar polusi dan konsisten terus-menerus, ya benar dipertanyakan bonus demografi yang mana kita harapkan kayak gitu. Ini emang kita harus kendalikan sebenarnya poinnya adalah kalau bicara polusi udara sumbernya di mana, dikendalikan gitu kan. Nah, ini pemerintah jangankan bicara pengendalian sumbernya, ketika kita data bilang udara tidak sehat, pertama adalah mendina itu. Kemudian datanya selalu ditanyakan. Padahal harusnya kan, oke, kita punya datanya ini, sumbernya sekian persen dari ini, kita mengontrolnya dengan cara ini kayak gitu. Nah, ini tidak pernah ketemu karena satu-satunya provinsi yang rajin melakukan inventarisasi emisi hanya Jakarta. Makanya selalu didebatkan, ini polusi dari mana sih? Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Karena Jakarta sudah bikin tadi yang terakhir di 2019 disebutkan ada 14% itu pembangkit listrik. PM2,5 itu berasal dari pembangkit listrik. Itu data 2020. Kemudian bagaimana dengan Provinsi Jawa Barat dan Banten nih? Mereka nggak punya sumber emisinya dari mana kayak gitu. Jadi selalu kalau kayak berbantah-bantahan karena ya tadi datanya nggak punya. Bahkan untuk bicara data polusi udara, ini data ambien ya, udara yang kita hirup ya, itu harusnya diukur dengan data stasiun pantau. Nah, Jakarta itu punya sekitar 5 atau 7 alat pantau. Harusnya, ini DKI sendiri yang bilang dalam laporan tahunan, dibilang Jakarta itu harus punya 43 alat pantau. Masih jauh dari cukup kan. Nah, Jawa Barat dan Banten ini masih jauh. Satu aja udah syukur gitu. Jawa Barat akhirnya di Bekasi semuanya ada 1. Depok 1. Sekarang 1. Itu pun punya KLHK, bukan punya provinsinya. Artinya kepedulian si Provinsi Jawa Barat dan Banten ini dipertanyakan nih untuk serius mengendalikan polusi udara. Dan kalau kita kembali ke gugatan warga negara, sejatinya sebenarnya penekanannya bukan Jakarta saja, karena dalam gugatan itu memerintahkan ya, hakim memerintahkan KLHK dan Mendagri untuk mensupervisi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta dalam upaya penanganan pengendalian polusi udara. Artinya apa yang dilakukan Jakarta harusnya juga dipersupervisi oleh KLHK dan Mendagri seperti apa gitu. Jadi bukan berarti Jawa Barat dan Banten aman nih, nggak ngapa-ngapain gitu. Bahkan kalau mau dibuka lagi, Banten nih seperti goib di gugatan ini, bareng goib. Karena nggak kelihatan
bahkan dipanggil hakim nggak datang tuh, bahwa ini sedang digugat oleh masyarakatnya ini ya. Sedangkan Dila bilang tadi ada sumber signifikan, yaitu PT Suralaya yang ada di Banten sana gitu. Harusnya kan ketika masyarakat menggugat itu direspon ya, minimal datang di pengadilan. Itu hakim berkali-kali suratin nggak hadir tuh, bahkan sampai diputuskan sidang itu nggak hadir.